Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade them to gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be. Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabriela dan teman-teman saya Oke, hari ini kita akan menghadiri acara menarik banget guys, yaitu Worship Night yang judulnya The New Season of Bethlehem Youth Service. Yuk, let's go, kita ikutin. Kegiatan pertama yang kami ikuti adalah ibadah. Melalui ibadah ini kami memperoleh pembelajaran mengenai kasih, penghargaan terhadap sesama, dan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dari ibadah yang kami ikuti, kami belajar bahwa dasar dari pergaulan yang baik adalah kasih dan rasa hormat terhadap sesama. Kami juga belajar bahwa seni bergaul tidak hanya tentang berteman, tetapi juga tentang menjaga sikap, empati, dan saling mengasihi. Kalau kita nggak pelayanan, gereja Tuhan juga aman aja kok. Kita nggak mau pelayanan, Tuhan bisa cari tempat. Tuhan bisa cari orang lain buat ganti kita. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kadang kita suka menganggap diri kita tuh terlalu lebih tinggi dari yang seharusnya. Roma 12 juga bilang kayak kita ngerasa kita tuh penting banget, terus kayak kita tuh dibutuhin, gue tuh keren banget, aransemen gue gak ada yang ngalahin, bass rapi gue gak ada yang bisa nandingin gitu. Chord-chord gue nih gitu, desain grafis gue paling keren gitu. Ya gak apa-apa sih punya confidence itu, cuman kalau kita hadapkan itu sama kebaikan Tuhan bagi hidup kita, gak akan pernah bisa sebanding loh. Nah cuman gini, pertama kita set konteksnya dulu, kita set hatinya dulu. Kita harus mengerti bahwa melayani itu adalah kesempatan, again, itu privilege bahkan. Kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa melayani, itu harusnya jadi berkat. Karena kita punya kesempatan untuk ikut dalam komitmennya Tuhan. Ngerti gak? Dia bisa pakai orang lain, tapi dia milih kita gitu. Kayak lu ada di gereja ini, itu bukan tanpa alasan, pasti Tuhan punya maksud. Kenapa di Bethlehem Church? Tuhan punya maksud. Nah, tugas kita menemukan kenapa ya. Dan kalau kita udah ketemu alasan, kita ngerti, oh ya oke, that's the purpose. Balik lagi, semua tentang purpose. Dari talk show, kami memahami bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Dari Tuhan buat bisa bagi apa yang saya punya. Nah itu membuat saya jadi punya driving force yang gak hanya berlandaskan, balik lagi gak hanya berlandaskan sama perasaan gitu. Nah kalau kita sebagai sebuah kesempatan dan ada value di situ, kita akan lakukan yang terbaik. Karena nah ini juga kadang-kadang kita suka took for granted semuanya. Hidup kita tuh kita anggap lewat gitu aja. This is just another Saturday gitu. Oke guys, kita udah selesai mengikuti acara hari ini. Dan kira-kira dari teman-teman dan termasuk saya pribadi, apa nih pesan yang kalian rasakan ataupun momen yang kalian nikmati selama acara Worship Night? Kalau aku pribadi kan ini agak bagian tentang seni bergaul ya. Yes. Dan di dalam talk show ini tuh kita diajarin penyembahan kepada Tuhan. Itu sih sangat memberkati banget ya buat aku pribadi. Dan mungkin menurut kalian gimana? Ya, kalau Angel gimana nih kira-kira? Ini seru, terus juga tambahan dari kata Natali tadi, saya singkatnya jawab itu membahas tentang pelayanan. Itu menarik ya, Itu menarik karena itu dibahas bagaimana kita mungkin merasa bosan adanya pelayanan, di situ dapat pencerahan, jangan lari ke Tuhan melainkan datang ke Tuhan. Jadi nambah masukan, mana mungkin kadang merasa bosan nih bersama dengan
pelayanan nggak bisa dapat masukan dari worship ini. Oke, ini just for information, kalau kita bertiga ini adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhannya tapi kita bidangnya beda-beda. Kalau saya pribadi, saya pelayan di penari. Kalau Natali sendiri di bidang apa? Praise and worship. Kalau Angel? Saya sendiri di sekolah minggu. Oke, untuk itu kita masing-masing pribadi mendapatkan renungan dari firman-Nya yang tadi di-sharingkan, termasuk talk show-nya juga, yaitu di mana kita sebagai pelayan Tuhan itu, jika kita ada momen di mana kita tawar hati atau ibarat kata udah bosan yang Angel bilang gitu, kita harus datang kepada Tuhan, bukan hanya untuk melihat kayak apa ya, ibaratnya kita kan diajarkan melayani tubuh kita itu dengan sungguh-sungguh, dan tujuan utama kita adalah melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang paling penting utamanya. Motivasi kita pelayanan itu untuk apa? Yang pertama. Terus ditambah juga kita menyinggung soal postur hati, bahasa postur hati yang dibahas talk show tadi itu menarik banget, karena kalau postur hati kita tujuannya udah beda, otomatis apa yang kita lakukan pun juga beda gitu kan. Dan ditambah juga apa namanya, kita tuh pelayanan untuk apa gitu loh, untuk menyenangi orang ya, untuk menyenangkan orang, atau untuk dilihat orang, atau untuk kesenangan diri sendiri, atau untuk ya kita sepenuhnya hidup hanya untuk Tuhan gitu. Karena masing-masing orang berbeda motivasinya, dan itu renungan banget sih untuk kita pribadi, pas pribadi, karena kan kita semua pelayanan dan posisi kita pun juga beda-beda. Karena itu juga teguran juga, jujur itu merasa tegur banget, merasa kayak kita tuh renungin lagi kira-kira kita sampai saat ini melayani untuk siapa, kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi ini sharing in real life ya, kita pribadi, karena ya semoga aja sih dari sharing kita ini dapat memberkati kita semua yang nonton video ini. Mantap, bye-bye. Be thankful for. I woke up this morning thinking thank you, Lord, giving me everything I could ever need and more. I've got so much to be thankful for. One more time. Today I've got so much to be thankful for. Berdasarkan kegiatan ibadah dan talk show yang telah kami ikuti, kami menyimpulkan bahwa seni bergaul merupakan kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan sesama melalui komunikasi yang positif, sikap saling menghormati, dan kasih. I've got so much to be thankful for. Say it again. I've got so much to be